Yang kurang paham yang mana, Mbak ya? Oh, oke. Jadi ini nih Kak, jadi ini tuh PTA itu dia akan membeli saham PTB dengan cara menukar saham. Nah, makanya di sini selalu setelah terjadi merger itu laba setelah pajak dari perusahaan yang baru atau perusahaan yang udah di merger itu kan berarti penjumlahannya dari kedua perusahaan itu. Jadi tinggal dijumlahkan aja untuk yang laba setelah pajak ini. Lalu untuk nilai pasar ekuitasnya sama, jadi tinggal dijumlahkan. Lalu untuk jumlah lembar saham, karena ini PTA dia membeli sahamnya PTB itu dengan cara menukar saham, makanya ini perhitungannya gini. Jadi jumlah lembar saham yang baru itu didapatkan dari 10 juta awal milik PTA, lalu ditambah dengan jumlah saham tambahan dari nilai pasarnya PTB ini 80 miliar dibagi dengan harganya PTA, karena dia cara belinya dengan tukar saham. Jadi ini dibagi dengan ini dan hasilnya lalu ditambah dengan jumlah lembar saham awal yang dimiliki PTA, jadi hasilnya 14 juta lembar. Nah, selanjutnya menghitung EPS. EPS ini kemarin kan apa? Ayo, masih ingat? EPS atau earning per share itu kan didapat dari ini, laba dibagi dengan lembar saham yang beredar. Jadi untuk EPS ini untuk PT yang baru setelah merger, labanya ini, laba yang baru kan 40 miliar, dia dibagi dengan jumlah lembar saham yang baru 14 juta. Jadi hasilnya adalah ini, 2.857. Lalu untuk PER ini dia dicarinya dengan dari harga per lembar saham ini dibagi dengan EPS. Ini dibagi dengan ini. Nah, hasilnya adalah 7 kali. Gimana? Oke, masih jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Iya, terima kasih Mbak Cilastri, ini udah saya rekam. Selanjutnya kita ini menaksir biaya dan manfaat akuisisi. Ini asumsi yang digunakan adalah bahwa pasar modal itu adalah efisien. Jadi harga yang tercantum di bursa itu merupakan harga yang wajar. Nah, misalnya apabila PTS itu akan dibeli oleh PTA, maka PTA itu atau PT yang dibeli itu adalah itu disebutnya acquiring company. Lalu untuk PTS atau PT yang membeli, PT yang akan melakukan pembelian itu dia PTS itu PT yang akan dibeli. PT yang akan dibeli itu namanya adalah acquired company. Lalu PT atau PT yang membeli itu adalah acquiring company. Nah, di sini
ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, yaitu operating synergy. Itu sinergi yang dinikmati oleh perusahaan yang melakukan ekspansi pada bisnis yang sama atau melakukan diversifikasi ke sektor yang masih berkaitan atau related diversification, sehingga kombinasi dari beberapa operasi tersebut akan dapat menekan biaya dan atau menaikkan penghasilan. Nah, di sini kenapa dia bisa dapat menekan biaya itu karena biaya rata-rata karena biaya tetap persatuan itu menurun atau dia mendapatkan yang namanya economic of scale, keuntungan ekonomi. Nah, di sini misal dari operating synergy itu adalah perusahaan garment, misal dia mendirikan pabrik tekstil, itu kan masih ada kaitannya ya, masih ada relasinya. Atau juga perusahaan rokok, dia mendirikan divisi perkebunan tembakau. Atau juga perusahaan makanan yang dia mendirikan perusahaan distribusi. Jadi masih ada kaitannya. Nah, selanjutnya untuk contohnya dari operating synergy itu adalah ini. Nah, misalnya misalkan PTS itu adalah perusahaan distribusi yang dia mempunyai 10 juta lembar saham dengan harganya 8.000, sehingga nilai pasar sahamnya atau PV present value S perusahaan S itu adalah 8 miliar. 8 miliar ini dikalikan aja ya, dari jumlah lembar saham yang dimiliki dikalikan dengan harga saham yang berlaku. Nah, selanjutnya ini ada PTA, yaitu perusahaan makanan atau minuman, dan dia akan membeli saham PTS. Dia akan membeli PTS, yaitu perusahaan distribusi itu, dengan permintaan harga dari PTS adalah 9.000 per lembar saham. Nah, harusnya harga saham PTS yang beredar di pasaran. Oh, oke. Iya, Mbak. Jadi tadi kan awalnya harga PTS itu dia sebenarnya adalah 8.000 per lembar sahamnya. Tapi karena PTS itu tahu dia akan dibeli oleh PTA, maka dia akan meminta PTA itu untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang di pasarannya ini. Karena ini adalah untuk meyakinkan dia bahwa kalau dia mau bergabung dengan PTA ini, dia akan tetap dapat mendapatkan keuntungan. Makanya dia akan menawar pada PTA untuk untuk mau menjual sahamnya dengan harga di atas harga yang di pasaran, yaitu misalnya di sini harga yang ditawar itu adalah sebesar 9.000 per lembar saham. Nah, kalau PTA akhirnya dengan pertimbangan walaupun dia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, tapi kalau dia berkeyakinan bahwa dengan membeli saham PTA itu dia akan memperoleh sinergi yang positif, maka dia akan mau saja tetap membeli saham PTS ini. Dan walaupun akhirnya nanti akan timbul biaya akuisisi itu sebesar 10 juta dikalikan dengan harga yang diminta 9.000 dikurangi dengan harga pasarnya, sehingga biaya akuisisinya adalah 10 miliar. Nah, selanjutnya dari akuisisi ini diharapkan PTA itu dia akan dapat menghemat biaya distribusi sebesar 1.000 juta pada tahun depan, dan penghematan tersebut diharapkan akan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya sesuai dengan tingkat inflasi. Nah, apabila cost of equity-nya atau tingkat keuntungan yang dipandang layak itu adalah sebesar 17%, maka manfaat dari akuisisi tersebut itu dapat dihitung. Nah, dihitungnya dengan cara ini, yaitu penghematan biaya yang dia harapkan, yaitu sebesar 1.000 juta dibagi dengan
cost of equity dikurangi dengan tingkat inflasi yang terjadi ya, yaitu 10% per tahun atau 0,1. Nah, akhirnya didapatkan manfaat sebesar 14,3 miliar. Nah, nilai manfaat yang positif ini menunjukkan bahwa berarti dari melakukan akuisisi itu akan diperoleh manfaat ekonomi, sehingga akuisisinya ini layak untuk dilakukan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini misalkan jumlah lembar saham PTA itu adalah dia punya 50 juta lembar dengan harganya adalah 12.000 per lembar saham. Maka nilai pasarnya atau present value untuk perusahaan A itu adalah sebesar 600 miliar. Nah, dan gabungan dari PTA dan PTS setelah dia melakukan merger dan memperoleh manfaat ekonomi itu adalah sebesar ini. Yaitu 600, ini nilai pasar sahamnya PTA, lalu 14,3 ini adalah tadi ya hasil ini, hasilnya dia ini. Lalu 88 ini adalah punyanya PTS. 80 ini adalah punyanya PTS. Nah, jadi gabungan ini dia sinergi yang diperoleh adalah sebesar 694,3 miliar. Nah, ini juga bisa dirumuskan seperti ini. Jadi besarnya manfaat itu adalah nilai pasar sinergi keduanya atau nilai pasar dua PT yang dia telah melakukan merger dikurangi dengan nilai pasarnya PTA ditambah dengan nilai pasar dari PTS. Nah, hasilnya seperti ini dan diperoleh manfaat sebesar 14,3 miliar. Sama aja. Dan di sini manfaat bersih karena tadi kan ada biaya yang harus dibayar dari melakukan akuisisinya. Sehingga manfaat bersihnya adalah manfaat secara total dikurangi dengan biaya. Nah, hasilnya adalah sebesar ini, 4,3 miliar. Nah, 14,3 ini itu yang 10 miliar itu akan dinikmati oleh pemegang saham PTS, dan pemegang saham PTA itu dia hanya mendapatkan 4,3 miliar. Itu. Jadi untuk ini dia manfaatnya itu lebih besar dari PTA karena dia kan menjual perusahaannya, maka yang dia dapat adalah sebesar itu dari biaya yang dibayar oleh PT yang membeli. Nah, dan PT yang membeli atau di sini adalah PTA, dia hanya mendapatkan 4,3 karena memang dengan nilai yang seperti itu dia tuh udah berekspektasinya itu udah cukup banyak buat dia untuk dia bisa menghemat biaya, karena dengan bergabung dengan perusahaan itu, atau ini kan perusahaan distribusi kan dicontohkannya, jadi dia akan bisa lebih menghemat untuk biaya operasionalnya dia untuk masalah distribusi, sehingga untuk nilai yang sebesar 4,3 miliar itu tuh udah dianggap
cukup